Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang warga tewas tertimbun longsor akibat aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Bogor. Berdalih sulit mendapatkan kerja, 4 ibu rumah tangga malah nekat memilih berjualan minuman keras. Seorang wanita yang mengendarai motor diduga pingsan dan tewas tercebur ke dalam sungai. Berdalih sulit cari kerja, 4 orang ibu rumah tangga di Garut nekat menjadi penjual minuman keras. Petugas menyita barang bukti puluhan botol miras. Entah apa yang ada di benak ke-4 orang ibu rumah tangga asal Garut ini. Mereka nekat menjadi pengedar minuman keras dengan dalih sulit mencari pekerjaan lain. Ke-4 mama ini ditangkap petugas Satpol PP di sekitar Taman Kerkhof Jalan Merdeka Tarogong, Garut. Mereka langsung diperiksa oleh penyidik PPNS untuk proses tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Garut. Pelaku mengaku keluarga dan anak-anaknya mengetahui mereka kerap menjajakan miras ke konsumen yang melintas di Kerkhof. Upaya tersebut terpaksa dilakukan karena tak ada mata pencarian lain yang bisa diandalkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ini didapatkan dari beberapa lokasi dan kita pun mendapatkan beberapa terduga pelaku yang terdiri dari 1 pria dan 4 orang wanita. Ini berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Untuk para pelaku ini langsung diproses saat ini langsung dilaksanakan penyidikan, pemeriksaan oleh penyidik Satpol PP Garut dan akan dilanjutkan untuk ke tahapan penegakan hukum berikutnya. Nanti akan kami serahkan ke kejaksaan untuk dibawa ke persidangan. Selain menangkap ke-4 pelaku, petugas juga menyita puluhan botol miras yang disembunyikan di sebuah semak dan gerobak. Perilaku ibu-ibu ini tentu tak patut dicontoh oleh wanita lain. Atas perbuatannya, para ibu rumah tangga ini terancam tindak pidana ringan dan perda anti maksiat dan akan disidangkan di pengadilan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Berpura-pura sebagai penunggu pasien, seorang wanita memanfaatkan kelengahan keluarga pasien yang tidur dan membawa kabur 3 telepon genggam serta uang tunai. Berhati-hatilah dimanapun Anda berada. Kamera pengawas merekam aksi pencurian di ruang NICU RSUD Ciamis. Dari rekaman video terlihat wanita ini masuk ruang tunggu keluarga pasien. Mengetahui korban tertidur lelap, pelaku langsung menggasak 3 unit ponsel dan uang tunai Rp350.000 dari dalam tas korban. Saat pelaku melancarkan aksi pencurian, korban sempat terbangun. Namun korban tak curiga karena mengira pelaku sebagai keluarga pasien yang sama-sama menunggu. Saya posisinya lagi tidur. Kejadiannya jam 3 cuma HP aja. HP? Saya HP 1. Ibu ini HP-nya 2. HP 2? Ya, terus ada yang satu lagi uang. Uang berapa itu, Pak? 350. Waktu itu saya belum tahu pasti ya. Karena ibu ini dulu yang pas masa kehilangannya. Saya coba dicek, ternyata HP saya juga gak ada. Mau pura-pura sholat dulu pas ngambil uang dulu. Habis ngambil uang, kan itu yang korban itu yang istrinya bangun. Waktu pas bangun, dia mungkin relay karena dia mungkin udah profesional kayaknya. Kalau udah kelihatan istrinya bangun, mungkin kalau yang pertama kali mungkin dia udah kabur, Pak. Berbekal rekaman CCTV, pihak rumah sakit telah melaporkan kasus pencurian ini pada Polsek Ciamis. Pihak rumah sakit imbau keluarga pasien untuk lebih waspada, terutama untuk mengamankan barang berharga saat menginap di rumah sakit. Atas kejadian ini, kerugian korban ditaksir mencapai Rp5 juta. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis.
Seorang tersangka penadah motor curian dibebaskan melalui mekanisme restoratif justice yang dimediasi oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Usai dibebaskan, warga tersebut langsung dijemput oleh Gubernur di kantor Kejaksaan Negeri Sumedang. Keluarga ini akan segera mendapat bantuan hukum dari tim kuasa hukum Jabar Istimewa. Selanjutnya tim kuasa hukum akan melakukan restorasi justice. Melalui unggahan media sosialnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berjanji untuk memberikan bantuan hukum terhadap warga Nagrek, Kabupaten Bandung yang menjadi tersangka penadah motor hasil curian. Hal tersebut disampaikan Deddy di hadapan keluarga tersangka yang menemuinya beberapa waktu lalu. Usai proses restoratif justice, Deddy Mulyadi pun menemui tersangka yang bernama Usep Ruhimat di kantor Kejaksaan Negeri Sumedang pada Rabu petang. Sebelumnya, 2 bulan lalu, petugas Satreskrim Polres Sumedang menetapkan Usep sebagai tersangka penadah motor yang dicuri di kawasan Jatinangor, Sumedang. Kepada penyidik, Usep mengaku tidak mengetahui motor yang dibelinya seharga Rp2.580.000 merupakan motor hasil curian. Mengetahui kasus yang menimpa warganya, KDM, panggilan akrab Deddy Mulyadi, langsung memberikan bantuan hukum melalui tim bantuan hukum Jawa Barat Istimewa. Kini, Usep bisa menghirup udara bebas setelah 2 bulan menjalani kurungan penjara sebagai tahanan di ruang tahanan Mapolres Sumedang. Atas dasar banyaknya kasus serupa, KDM akan segera membuat peraturan gubernur yang memberikan perlindungan bagi warga Jawa Barat yang mencuri karena terpaksa. Kejahatannya pencurian dan sejenisnya di bawah 10 juta dan itu dilakukan dengan terpaksa, dimaafkan oleh orang yang menjadi korbannya, itu bisa dibebaskan melalui mekanisme restoratif. Dan selanjutnya saya sudah punya kebijakan, saya dalam minggu ini mengeluarkan Pergub, yang di dalam Pergub itu adalah kita akan memberikan perlindungan pada warga Jabar yang mencuri karena terpaksa, mencuri karena kelalaian negara. Misalnya negara lain itu begini, seharusnya orang ini nggak punya beras, terpaksa banget nyuri, misalnya ini kita akan melindungi. Meski terbebas dari jerat hukum pidana, namun Usep harus menjalani sanksi sosial membersihkan jalan provinsi selama 3 bulan. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Seorang perempuan tercebur ke dalam aliran sungai saat mengendarai sepeda motor di Pantura Subang. Tubuh korban terbawa arus hingga 50 meter dan tak bisa diselamatkan. Upaya warga untuk menyelamatkan Nur Laila yang terbawa arus sungai berlangsung dramatis. Warga berusaha melakukan CPR dengan beberapa kali menekan bagian dada korban. Namun sayangnya hal ini tak membuahkan hasil. Nyawa korban tak bisa diselamatkan. Peristiwa yang menewaskan korban terjadi di aliran sungai Cijengkol, wilayah Pantura, Sukamandi, Subang. Dari keterangan pihak keluarga, korban sebelumnya sedang mengendarai sepeda motor dan hendak menjemput anaknya. Namun tiba-tiba korban tak sadarkan diri dan tercebur ke sungai. Hal ini diduga akibat penyakit epilepsi yang diderita korban kambuh. Polisi bersama tim identifikasi Polres Subang langsung melakukan pemeriksaan. Hasilnya tidak ditemukan adanya tanda kekerasan pada tubuh korban. Korban jatuh di sungai ya, saat itu dan terbawa arus sekitar 50 meter dan tidak tertolong ya karena mengingat penyakit epilepsi. Keterangan dari pihak keluarga maupun dari dokter yang menangani masih status rawat jalan. Pihak keluarga menolak proses otopsi dan menerima kejadian tersebut sebagai musibah. Usai diperiksa, jenazah korban dibawa ke rumah duka di Desa Ciasem, Girang, Kecamatan Ciasem, dan akan dimakamkan di TPU Sukamandi, Subang. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.